Shalom, selamat malam sahabat Petra yang terkasih. Berjumpa kembali dalam program Rema Renungan Malam. Rema pada malam hari ini akan dibawakan oleh Bapak Alfonso Alexander dari GKMI Yogyakarta dengan tema Apakah Anda Mencari Makna Hidup? Yang diambil dari Pengkhotbah pasal yang pertama ayat yang ke-14. Sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan, mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan Rema malam ini. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera bagi para pendengar dimanapun dan kapanpun rekaman ini didengarkan. Tema kita pada hari ini adalah apakah Anda mencari makna hidup? Apakah Anda mencari makna hidup? Bacaan kita pada hari ini terambil dari Pengkhotbah 1 ayat 14. Pengkhotbah 1 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Sekali lagi akan saya bacakan. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Demikianlah firman Tuhan. Berbagi kita mendengarkan, merenungkan, dan juga melaksanakan firman Tuhan. Amin. Para pendengar sekalian yang dikasihi Tuhan, saya yakin setiap dari kita yang ada di sini berkesempatan mendengarkan ini adalah orang yang diberkahi barek secara ganda. Seperti halnya suatu paket produk komplit, kehidupan juga datang dengan combo yang penuh. Seperti dua sisi mata uang koin. Misalnya, kegembiraan dan kesedihan, kejelasan dan perubahan, keteraturan dan kekacauan, dan banyak lagi lain macamnya. Dalam era media sosial, kedua kutub yang polar ini dijejerkan dengan gamblang, seperti jajanan yang didesain untuk memikat semua yang melihatnya. Dan gambaran ini ketika digabungkan dengan dunia yang semakin tidak mudah untuk dijalani, dapat menimbulkan suatu goncangan yang membuat orang-orang kemudian mundur sejenak. Salah satu contoh paling jelas dari hal ini terlihat pada masa pandemi COVID bertahun-tahun yang lalu. Goncangan tanpa henti yang muncul baik dari luar maupun dari dalam membuat orang menatap dirinya sendiri. Lalu kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan. Apa sejatinya hal yang penting dalam hidup? Apa yang membuat saya tetap berjalan dalam kehidupan seperti ini? Orang-orang mulai
mempertimbangkan ulang hal-hal yang penting dalam kehidupannya. Berbagai prioritas mulai digeser, satu demi satu berganti tempat, menduduki posisi podium. Hal ini, kalau kita amati, menjadi nyata tidak hanya dalam ranah individu saja, namun secara perlahan tapi pasti nampak dalam ranah komunitas. Semua itu terjadi karena kombinasi dari banyak hal. Dan salah satu yang signifikan, penting untuk kita ingat adalah karena adanya satu suara yang tidak jarang kita sendiri bungkam. Entah karena atas nama koreksi politis, atau untuk menjaga stabilitas bersama, atau bisa juga karena kita sendiri ternyata didapati tidak sanggup menatap gelap malam itu tanpa terdampak secara besar. Gelap malam, padang gurun, lembah kelam. Orang berhak menamai fenomena itu sesuai kehendak hati mereka. Fenomena itu bernama kesadaran akan kesia-siaan. Dan di dalam Alkitab, topik ini paling banyak dijumpai dalam kitab Pengkhotbah. Dan hal ini tidaklah ditutup-tutupi. Bahkan pasal 1 ayat 2 dengan gamblang tanpa tedeng aling-aling nyuwun sewu langsung mengatakan bahwa sesuatu, bahkan segala sesuatu adalah kesia-siaan. Menariknya, alam lewat kesepakatan fisika sejauh ini dalam hukum termodinamika nomor 2 mengamini hal ini, bahwa segala sesuatu akan bergerak ke arah entropi atau ketidakteraturan. Contoh sederhananya, suatu pohon, baik yang dirawat manusia ataupun yang dibiarkan tumbuh di alam liar, akan sama-sama mengalami kerusakan. Atau kalau menurut hukum fisika tadi, kembali kepada entropi atau ketidakteraturan. Menghadapi kedahsyatan ini, kita bisa saja menyangkali ini. Pikiran kita akan jauh lebih cepat, bahkan sangat cepat menangkal dengan berbagai macam argumen yang bisa kita keluarkan. Tetapi realita tidak jarang berkata lain. Realita tetap tidak peduli. Misal seseorang mempunyai karir pekerjaan, sudah dibangun selama 30 tahun. Lalu tiba-tiba hancur, runtuh, hilang seketika.
seperti tidak pernah ada apa-apa karena ada tudingan tak berdasar. Bisa saja terjadi. Tidak hanya itu, bisa juga rumah tangga yang sudah diupayakan dan dijaga dengan tenaga, air mata, bahkan dalam kasus-kasus tertentu dengan darah sejak hari pertama, bisa tiba-tiba mendadak terasa sunyi dan dingin ketika pernyataan sampai maut memisahkan itu tergenap atau terjadi. Rumah yang diwarisi atau dibangun dengan keringat dan air mata, suatu saat juga bisa lenyap. Entah karena kita tinggalkan, atau mungkin karena disita, atau berbagai macam alasan penyebab yang lainnya. Inilah realita yang getir tersebut. Ladura realidad yang suatu saat akan lenyap. Tetapi untuk sekarang harus kita jalani. Kehidupan yang menuntut kita melangkah satu demi satu. Di tengah-tengah kegelapan atau kegersangan itu, muncullah suatu pernyataan dari seorang sarjana, seorang pintar asal Jerman yang bernama Friedrich Nietzsche. Terlepas kontroversi satu dan lain hal, terdapat suatu kutipan dan bunyinya bisa diterjemahkan kurang lebihnya seperti ini. Seseorang bisa menahan atau menanggung kesusahan dan penderitaan yang besar dalam hidupnya apabila ia memiliki tujuan atau makna hidup yang kuat. Ini berhubungan dengan natur manusia yang berusaha mencari jawaban, mencari makna bahkan dari segala sesuatu di dalam hidupnya. Dan hal ini menjadi semakin relevan di tengah-tengah dunia yang terus-menerus mengalami perubahan dengan sangat cepat, tanpa henti. Seakan manusia hidup tanpa jeda, tanpa momen sedikit saja untuk menarik diri, untuk merefleksikan dirinya dengan sejenak, sebelum akhirnya ia harus kembali berenang di tengah samudra tanpa pulau. Kita sekalian, para pendengar yang dikasihi Tuhan, yang hidup di era pasca modern ini, tidak jarang kelaparan akan makna di tengah dunia yang semakin mudah sekaligus susah ini. Apa yang dicari orang? Apa yang dicari orang pagi, siang, sore, malam? Saya yakin kita tahu jawabannya. Yaitu apa? Uang, uang, dan uang. Dan harus diakui seperti itu realitanya. Uang memang bukan segalanya.
tetapi segala sesuatunya membutuhkan uang. Lagu sederhana semasa sekolah minggu ini, para pendengar sekalian yang dikasihi Tuhan, tidak hanya mengingatkan kita soal bahayanya akar segala kejahatan, yaitu cinta akan uang, bukan sekedar itu saja, atau tidak hanya mengingatkan kita mencari Tuhan, tetapi lagu ini juga mengantar kita kepada satu permenungan. Sejatinya, apa yang saya cari di dunia ini? Apa yang ingin saya gapai dalam hidup yang semenit tenang, lalu kemudian sepanjang bulan datang penuh badai? Apa yang membuat kita satu dengan yang lain tetap bertahan di sini? Kepada kita diingatkan akan Ayub 35. Bahwa tidak jarang kita menjerit karena penindasan dan memohon pertolongan dalam kesulitan. Tetapi kita lupa menyadari bahwa Tuhan tetaplah ada. Bahwa Tuhan juga ada, tertidur di dalam kapal yang dinaiki oleh para murid ketika mereka menghadapi badai. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, dunia menghadirkan pengaruhnya yang masif, tanpa henti, tanpa ampun, dan tanpa peduli akan daya kerusakannya. Kristus yang kita percayai menghadirkan teladan dan pengajaran yang bisa kita pelajari dan kita turut lakukan di dalam hidup. Maka dari itu, kita yang menjalani hidup ini yang menentukan nilai apa, makna apa yang mau kita berikan pada hidup yang kita jalani ini. Amin.